juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini dari Teknik juga mata kuliah evolusi, program studi pendidikan biologi Fakultas MIPA Unindra Jakarta. Di sini kami sudah mempunyai satu narasumber untuk mewawancarai perihal seputar evolusi, ya. Dan di sini kami sudah memiliki beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Nanti sebelum kita mulai, bisa silakan perkenalkan diri dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman mahasiswa dari Universitas Unindra Jakarta yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada siang hari ini kita melakukan Zoom Meet buat tugas yang diberikan oleh dosen. Saya kemarin dihubungi oleh salah satu mahasiswa yaitu Siti Jauza untuk menjadi salah satu narasumber. Insya Allah siang hari ini kita melakukan berbagai wawancara yang akan nanti kita lakukan. Sebelumnya nama saya Arif Awaludin, gelar saya SPD, Sarjana Pendidikan. Saya lulusan SMA dulu, jurusan IPA. Jadi sedikit banyaknya saya mempelajari ilmu biologi juga. Tapi sekarang saya mengajar di sekolah SMK Taruna Terpadu 1 di bidang pendidikan juga. Baik itu agama, insya Allah saya mengajar. Terus di IPA juga saya mengajar, insya Allah. Ya itu aja mungkin untuk perkenalan. Saya berada di Kota Bogor. Sekarang tinggal di perumahan Yasmin Sektor 1 di Kota Bogor. Ya baik, terima kasih kepada Bapak Arif ya yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber kita kali ini. Selanjutnya kita langsung mulai ke sesi pertanyaan ya Pak. Enggak. Untuk pertanyaan pertama akan ditanyakan oleh saudara Siti Jauza. Oke, baik. Saya Siti Jauza yang akan mulai bertanya pertama kali. Pertanyaan pertama yaitu apa yang Bapak ketahui tentang teori evolusi? Oke. Untuk Siti Jauza, yang saya ketahui teori evolusi itu proses perubahan secara berjangka atau berangsur-angsur, di mana sesuatu berubah menjadi bentuk lain dari yang awal, dari yang semula menjadi lebih kompleks. Jadi suatu proses di mana dia berubah, berevolusi dari bentuk awal menjadi bentuk yang lain secara berangsur-angsur dan menjadi lebih kompleks. Mungkin itu aja. Oke. Untuk pertanyaan kedua, apa yang Bapak ketahui tentang Lamarck, Darwin, dan seleksi alam? Yang saya ketahui ya, kalau Lamarck dan Darwin itu mereka adalah seorang peneliti ya. Kalau Darwin itu yang saya ketahui seorang naturalis dan ahli geologi dari Inggris. Paling dikenal untuk kontribusinya dalam teori evolusi. Darwin. Kalau Lamarck biologiwan dari Prancis yang dikenal karena pendapatnya dalam teori tentang evolusi kehidupan. Kalau seleksi alam prinsip dalam teori evolusi ya yang menyatakan bahwa makhluk hidup yang paling bisa beradaptasi dengan lingkungannya biasanya dia akan bertahan hidup.
dan bahkan berkembang biak dan mewariskan sifat unggul pada keturunannya. Ya, jadi seleksi alam itu makhluk hidup yang bisa bertahan hidup di alam, yang bisa beradaptasi dengan alam, maka dia akan bertahan hidup, berkembang biak, dan mewariskan sifat-sifat keturunan yang terus akan menerus tanpa punah. Ataupun sebaliknya, sementara makhluk hidup yang tidak bisa bertahan hidup atau tidak bisa bertahan dengan seleksi alam, maka dia akan punah atau akan tersisihkan. Tidak akan ada generasi penerusnya, seperti itu mungkin. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih keuntungannya jika kita mempelajari teori evolusi? Menurut Bapak sendiri ya, jelaskan. Oke, baik. Ntar dulu. Nggak, bisa diulangi pertanyaannya, mohon maaf. Oke, saya ulangi ya pertanyaannya. Adakah keuntungannya jika kita mempelajari tentang teori evolusi menurut pendapat Bapak sendiri? Menurut saya keuntungannya ya jelas pasti ada untuk kehidupan. Mungkin kita secara garis besarnya bahwa kita sendiri juga itu berevolusi dari mulai kita bayi sampai kita dewasa, itu pasti jelas ada evolusi yang secara berangsur-angsur harus dipelajari, harus ditekuni oleh makhluk hidup. Supaya apa? Setiap generasi, setiap fase pasti ada pembelajarannya. Jadi keuntungannya buat kehidupan itu sangat banyak, dan itu harus kita pelajari. Nah, supaya apa? Supaya roda kehidupan atau fase atau tingkatan per tingkatannya harus diketahui, dan itu yang akan bisa menyebabkan berkembang biak atau proses bertahan hidupnya lebih panjang, lebih lama. Mungkin itu aja. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak ketahui tentang manusia purba? Manusia purba ya. Yang saya ketahui manusia purba itu hidup sebelum Masehi. Ya, merupakan jenis manusia yang hidup jutaan tahun lalu pada zaman pra, pra aksara. Jadi pada zaman mereka mungkin belum mengenal tulisan, belum mengenal teknologi apalagi. Itu yang saya ketahui, manusia purba itu hidup di zaman semua belum ada. Dalam arti belum mengenal tulisan, belum mengenal teknologi dan lain sebagainya. Itu mungkin yang saya ketahui tentang manusia purba. Jadi hidup benar-benar menyatu dengan alam, seperti itu. Oke. Nah, untuk pertanyaan terakhir dari saya, siapakah nenek moyang manusia menurut teori evolusi yang Bapak ketahui? Saya pernah baca juga ya bahwa teori evolusi menurut siapa? Darwin ya. Dia mengatakan bahwasanya nenek moyang manusia itu terlahir dari seekor atau makhluk yang bernama kera. Itu yang saya ketahui kalau menurut teori evolusi ya. Kalau menurut saya pribadi mah ya nanti bisa dipertanyakan lagi lah. Kalau misalkan menurut saya pribadi nih, kalau menurut saya pribadi tidak sependapat. Oke, terima kasih. Pertanyaannya selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Siti Hamdiah. Silakan. Halo, ya saya. Halo, Halo ya. suaranya kecil. Ya, perkenalkan nama saya Siti Hamdiah. Ya,
Saya akan melanjutkan pertanyaan dari Siti Jaoja. Menurut Silahkan. Bapak, apakah Bapak percaya tentang teori evolusi? Mengapa? Terus berikan alasannya. Oke, baik. Tadi pertanyaan sebelumnya kan siapa nenek moyang sebelum manusia ya? Kalau Iya, menurut teori evolusi kan kita baca juga itu adalah seekor kera. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya tidak percaya. Kenapa? Kenapa tidak percaya? Kenapa tidak percaya? Karena kita sebagai, khususnya saya pribadi sebagai umat Muslim itu lebih percaya dan meyakini kitab yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu kitab yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, kitab Al-Quran. Bahwasanya dalam Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ya, ayat 30 itu telah dijelaskan bahwasanya Allah menciptakan khalifah. Khalifah yang pertama itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Dalam umat Islam itu seperti itu, dan menciptakan pendamping yaitu Hawa dari tulang rusuknya jadi Adam. Jadi kalau pendapat saya itu tidak bisa menerima kalau nenek moyang manusia itu adalah kera. Kalau kita yakini bahwasanya Nabi Adam dan Siti Hawa hidup di surga Allah Subhanahu wa taala, dan didapati mereka tidak boleh mendekati pohon dan tidak boleh memakan buah kuldi. Ketika itu iblis datang kepada mereka, akhirnya mereka diusirlah dari surga dan mereka tinggal di muka bumi ini. Nah, dari situlah turun keturunan dari Nabi Adam, dari mulai Qabil, Habil, Iklima, dan seterusnya sampai ke kita. Mungkin itu menurut saya dan sebagai kepercayaan umat Muslim, bahwasanya nenek moyang kita adalah. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Apa yang Bapak ketahui tentang adaptasi dan mutasi? Tolong dijelaskan, Bapak. Adaptasi ya, adaptasi dan mutasi. Kalau adaptasi itu cara bagaimana seseorang atau organisme mengatasi tekanan lingkungan di sekitarnya bertahan hidup. Jadi adaptasi itu pendapat saya bagaimana cara seseorang atau solusi yang dikeluarkan dalam dirinya untuk bisa bertahan hidup di lingkungan tersebut. Ya, jadi mengikuti alur lingkungan, mengikuti suasana agar dia bisa bertahan hidup. Itu mungkin adaptasi. Kalau mutasi perubahan permanen dalam urutan DNA seperti itu atau gen. Jadi perpindahan ya, mutasi itu perpindahan dari lingkungan dari budaya yang sangat erat kaitannya berpindah ke budaya yang mengikuti dia hidup di beralih dari budaya tersebut. Jadi perpindahan atau mutasi itu perpindahan. Seperti itu mungkin. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak beragama? Tolong sebutkan agama apa, Pak? Saya beragama sejak saya lahir juga, sejak dalam kandungan saya sudah beragama, insya Allah. Ya, karena sejatinya manusia itu ketika di zaman azali atau zaman ruh mau ditiupkan ke dalam rahim ibu, itu kan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita mengakui Tuhan itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang saya ditanya apakah Bapak beragama, saya beragama. Agama saya itu adalah agama Islam, rahmatan lil alamin, insyaallah. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah agama Bapak mendukung teori evolusi? Tolong berikan alasannya.
Ya, apa namanya? Yang saya pelajari atau yang saya ketahui, kalau di agama kami itu tidak mendukung dan tidak juga apa namanya eh, Kontra. mencela ya setahu saya. Jadi kita memiliki keyakinan bahwasanya tadi saya sempat dari pertanyaan sebelumnya bahwasanya kita ketahui bahwasanya diri kita manusia itu adalah turunan dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Kalau di agama Islam itu seperti itu. Kalau menurut saya juga seperti itu. Terus tapi kenapa di sekolah-sekolah itu dipelajari kan? Tidak didebat sama agama Islam bahwasanya teori evolusi seperti itu. Bahkan itu udah dilegalkan gitu di dalam pelajaran dulu atau IPA, IPS gitu. Ada. Jadi dibiarkan saja gitu. Biar apa? Biar pengetahuan. Tapi kita memiliki keyakinan bahwasanya agama Islam itu memiliki keyakinan tersendiri. Ya, kalau untuk urusan mendukung atau tidak mendukung itu dibiarkan saja, karena tidak dilarang ketika di teori evolusi dipelajarkan di sekolah-sekolah seperti itu. Baik. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Akan Ya. dilanjutkan oleh teman saya Nita Alawiyah. Hmm. Silahkan Nita. Ya, pertanyaan selanjutnya dari saya, sebenarnya ini udah terjawab sih Pak dari tadi. Ini suaranya kecil, nggak kedengeran. Sebenarnya pertanyaan ini tadi sudah terjawab. Halo? Mohon maaf. Ya, nggak kedengeran, mohon maaf. Sebenarnya pertanyaan ini tadi sudah terjawab. Tapi di sini ada lagi Ya. Pak. Nggak apa-apa ya? Oh, mangga, mangga. Siapakah manusia pertama menurut Al-Quran dan hadis? Artinya menurut agama Bapak. Menurut agama Bapak. Manusia pertama dari agama Islam itu ya Nabi Adam alaihissalam. Ya, karena Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30, maksudnya Allah akan menciptakan seorang khalifah. Khalifah itu yaitu manusia yang paling sempurna. Manusia yang paling sempurna, makhluk yang paling sempurna. Kenapa disebut makhluk yang paling sempurna? Karena dikasih akal dan dikasih nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk yang paling sempurna itu adalah manusia. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Itu menurut agama kami, agama Islam. Disebutkan ayatnya Pak. Boleh Terus, disebutkan ayatnya. oh, ayat Al-Quran dalam Quran surah Al-Baqarah itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Pak. Suaranya kecil pisan. Lebih keras. Apakah teori Ya. ini bertentangan dengan agama Bapak? Oh, kalau ditanya teori evolusi bertentangan dengan agama, ya jelas bertentangan ya, karena sejatinya agama Islam itu meyakini ya manusia itu terlahir dari keturunan Nabi Adam alaihissalam yang sudah berbentuk apa namanya wujud asli manusia. Cuma Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu 17 hasta. 17 hasta. Sehasta itu kan Ini. yang kita tahu segini ya, dari mulai sampai ke sikut ya. 17 hasta. Nah, kenapa dibilang evolusi? Dulu kan 17 hasta itu setinggi apa gitu ya. Nabi Adam itu setinggi apa, tapi dari mulai Nabi Adam sampai keturunannya sampai kita paling ada yang paling tinggi ya kita maksimalnya 175-an kebanyakan. Ada juga yang mungkin di atas 2 meter hanya beberapa orang. Itu ya mungkin kalau menurut
agama bertentangkan tentang teori evolusi yang mengatakan bahwasanya manusia itu terlahir daripada ekor kera. Itu kan. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apakah teori evolusi itu masih layak diajarkan di sekolah-sekolah gitu? Oke, kalau pendapat saya pribadi, teori evolusi mungkin layak atau tidak layak di sekolah mungkin boleh-boleh saja. Cuma seorang guru yang mengajarkan dengan keyakinan atau mungkin sekolahnya yang beragama muslim itu harus disertakan yang tadi. Bahwasanya ini menurut teori Darwin, seorang ilmuwan dari negara Inggris ya, mengangkat teori evolusi, berpendapat dia seperti itu, tapi harus disertakan dengan dalil yang kuat. Dalam Al-Quran itu manusia itu seperti ini, dijelaskan seperti ini. Jadi kalau untuk pengetahuan ya boleh-boleh saja, tapi seorang guru itu harus meyakinkan bahwasanya ada agama yang mengajarkan manusia itu bukan terbuat dari atau berevolusi dari seorang kera. Mungkin pendapat saya seperti itu. Jadi seorang guru tetap menyisipkan kebenaran dalam keyakinan agamanya gitu. Oke, Ustaz. Suaranya terputus-putus suaranya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak ketahui tentang Zionisme, Freemason, Illuminati, dan Dajjal? Pertama, Zionisme. Zionisme ya. Ini saya juga pendapat saya pribadi ya. Zionisme itu mungkin ini saya kurang memahami juga ya. Tapi saya dengar-dengar dari sekarang Zionis itu diibaratkan orang-orang yang semacam kayak perkumpulan gitu untuk menjadi sebuah apa namanya, sebuah wadah yang memiliki maksud tertentu gitu. Menurut saya seperti itu. Tapi ada ya, apa ataupun Freemason ya Freemason. sama ya, sebuah organisasi juga persaudaraan yang asal usulnya tidak jelas. Menurut saya lahir itu dari antara abad ke-16-an hingga awal ke abad ke-17. Kalau Illuminati itu ya, Illuminati sama kayak organisasi yang dia berdasarkan kitab-kitab yang merujuk di suatu akhir zaman ada seorang yang bisa mengajak mereka ke suatu tempat yang abadi, mungkin bisa dia katakan seperti itu. Maka mereka membuat sebuah organisasi Illuminati yang bisa mempengaruhi, atau mereka membuat sebuah, kalau nggak salah Illuminati itu lambangnya mata satu ya, mata satu. Dan mereka meyakini di akhir zaman itu ada yang akan mereka agung-agungkan, yaitu kebangkitan Dajjal ya. Ini kan Dajjal itu seorang keturunan manusia juga, keturunan Nabi Adam juga, yang dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir zaman akan membawa fitnah-fitnah dan musibah-musibah yang luar biasa bagi kaum umat manusia lah, seperti itu. Dari beberapa pertanyaan tadi ya, Pak, mengenai teori evolusi ini, apakah Bapak ini mendukung atau menolak atau ragu-ragu? Terus berikan alasannya. Mengenai teori evolusi, saya pribadi tidak mendukung ya, ataupun menolak, ya jelas menolak. Kenapa? Kalau untuk urusannya manusia, kita sebagai agama muslim
meyakini bahwasanya kita adalah keturunan Nabi Adam. Kalau untuk evolusi untuk hewan atau lain sebagainya daripada manusia, saya mendukung. Kenapa? Karena yang saya ketahui ada tuh hewan yang berevolusi dari mulai dia bertelur sampai menjadi ulat, ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu lah, bisa terbang. Itu mungkin bisa dikatakan berevolusi juga. Kalau selain daripada manusia, saya tidak, agama kami mungkin menolak seperti itu. Karena sejatinya kita lebih meyakini dan percaya kepada kitab suci Al-Quran. Yang selanjutnya Pak, Bapak. Ya, suaranya kecil, gak kedengeran. Bapak, mengenai teori evolusi ini, khususnya dalam manusia ya, manusia purba dan sebagainya, mengapa teori itu masih dipelajari sampai sekarang? Menurut Bapak? Oke, mungkin menurut saya pribadi adanya campur tangan organisasi yang harus bisa sampai kepada generasi-generasi selanjutnya. Ya, makanya di Indonesia khususnya ada dunia pendidikan formal, ada non formal. Kalau misalkan dunia pendidikan non formal dibaringi dengan pendidikan formal, maka dia banyak referensi, banyak pendapat bahwasanya di formal itu seperti ini kejadian manusia, di non formal itu seperti ini. Maka dia akan menyeimbangkan dengan keyakinan agamanya masing-masing. Kalau misalkan hanya formal saja, ya itu nanti yang akan bergejolak gitu. Dia hanya meyakini satu pendapat. Terus kenapa teori evolusi pada manusia itu masih dipelajari sampai sekarang? Yaitu tadi adanya propaganda, adanya konspirasi dan lain sebagainya. Untuk dunia pendidikan di Indonesia mungkin seperti itu. Makanya alhamdulillah kita bersyukur masih ada pendidikan non formal yang dimana dari kitab suci Al-Quran meyakini dan yakin seyakin-yakinnya bahwasanya manusia itu terlahir daripada Nabi Adam alaihissalam. Dan itu aja kali. Pertanyaan terakhir Pak. Sebagai seorang guru gitu Pak ya, sebagai seorang sarjana pendidikan yang sudah mengabdikan diri menjadi guru, bagaimana cara Bapak mengajarkan teori evolusi, khususnya evolusi pada manusia kepada peserta didik? Kalau saya pribadi ya mengajarkan kepada siswa-siswa, karena kan ketika kita belajar itu ada namanya RPP ya, yang harus kita patuhi sebagai guru, dan itu harus tersampaikan apa maksud kita pembelajaran hari ini, apa tujuan pembelajaran hari ini, ya kita sampaikan. Ketika sudah saya sampaikan menurut RPP tersebut, karena kita sebagai guru berarti tidak keluar jalur, tidak keluar batas dari apa yang kita ajarkan. Tapi selain daripada itu, kita sudah punya solusi atau sudah punya backingan pendidikan dengan apa yang kita baca, dengan apa yang kita sampaikan. Karena teori ini tidak sejalan dengan agama kita, agama Muslim, khususnya agama Islam. Jadi ketika kita mempelajari, sampaikan saja apa yang ada di buku, apa yang menurut RPP itu ada, menurut pendidikan itu seperti apa. Tapi di lain seperti itu ada lagi pemahaman, ada lagi pengetahuan yang buat mereka nanti bisa memilah dan memilih. Ya, seperti itu mungkin yang saya ajarkan kepada anak-anak. Ada tambahan pertanyaan? Kesimpulan mungkin Bapak bisa menambahkan kesimpulannya dari wawancara kali ini tentang evolusi. Alhamdulillah mungkin udah tidak ada pertanyaan lagi. Menurut saya pribadi kesimpulannya
teori evolusi itu datangnya dari pada manusia yang beranggapan yang dalam dirinya itu punya pemikiran bahwasanya manusia itu berevolusi dari seekor kera. Ya, kalau untuk masalah ilmu adaptasi atau mutasi itu jelas ada dalam kehidupan kita. Ya, karena manusia itu makhluk sosial. Ya, kita tidak mungkin berada di suatu tempat terus. Ada kalanya kita berhijrah dari tempat tersebut. Ya, kita tidak mungkin menerima orang hanya kita tidak mungkin di lingkungan kita tidak bisa menerima orang dari orang luar. Pasti kita bisa menerima orang luar. Yang suatu saat adanya adaptasi dan mutasi itu harus kita pelajari. Ya, selanjutnya dalam untuk guru-guru khususnya guru-guru IPA dan mungkin ada juga guru-guru IPS kalau mengajarkan yang sekiranya itu bertentangan dengan agama Islam atau tidak sejalur dengan agama Islam, maka harus kita persiapkan juga materi yang mendukung, materi yang sejalur dengan apa yang kita bahas. Ya, jadi biar mereka memahami, oh ternyata teori ini dibuat oleh siapa, terus tujuannya buat apa. Ya, sedangkan kalau misalkan di Islam itu tidak ada bahasa pendidikan yang tidak pasti. Semua ilmu berawal dari Al-Quranul Karim dan itu tidak ada yang diragukan kalau misalkan sudah membahas tentang masalah Al-Quran. Nah, mungkin itu aja dari saya, hanya sedikit menambahkan. Ya. Iya, ada tambahan. Sudah cukup. Iya. Oke, Terima kalau kasih. misalkan sudah dicukupkan sampai di sini, saya undur pamit. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu lebihnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangannya dari saya. Mungkin itu hanya sekedar pengetahuan saya sebagai ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Undur pamit ya. Jaga. Terima kasih Terima kasih. Bapak Arif yang sudah bersedia meluangkan waktunya, yang bersedia di ini, dan terima kasih juga untuk kuotanya mengenai teori evolusi ini. Masya Allah jawabannya sungguh bisa, semoga ya bisa menambah wawasan kami, semoga bisa bermanfaat untuk kita sebagai mahasiswa dan sebagai calon pendidik tentunya. Amin ya Allah. Amin. Amin. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.